Hai halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Roadhouse. Menceritakan kisah seorang mantan petarung kelas menengah UFC bernama Elwood Dalton. Elwood yang tengah berjuang mengatasi traumanya mendapat tawaran pekerjaan baru. Elwood ditawari bekerja sebagai seorang penjaga sebuah tempat peristirahatan bernama Roadhouse yang ada di Florida Keys. Tadi sangka, Elwood justru bertemu dengan seorang dokter bernama Ellie yang membuatnya merasakan cinta. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan sosok pria hebat yang merupakan gacoan di arena pertarungan. Di kesempatan itu, Carter Ford segera melancarkan aksinya melangsungkan pertandingan. Bahkan para lawan begitu segan melihat cara bertarung Carter, dikarenakan begitu hebat, para penantang pun berpikir dua kali melawan raja petarung seperti Carter. Tampaknya musuh Carter sudah kewalahan mendapat jurus andalan darinya, dan tak lama wanita bernama Frankie muncul dan dia pun memiliki keperluan dengan Carter. Sehingga Frankie memutuskan untuk menunggu Carter selesai bertanding. Sementara itu, pria yang lebih mencurigakan muncul. Dia menggunakan hoodie berwarna hitam dan segera memasuki wilayah pertandingan. Di kesempatan itu, sosok misterius tersebut menunggu permainan bertarung dari Carter Ford. Sebab dia sangat yakin akan menang melawan Carter. Setelah usai mengalahkan musuh, Carter pun syok melihat kemunculan Dalton. Di kesempatan itu, Dalton memperlihatkan wajahnya di hadapan Carter. Dan sontak saja, Carter auto menolak bertanding melawan mantan Raja Ring Tinju. Harusnya kali ini Carter berhasil meraup keuntungan dari hasil pertarungan. Namun sayangnya Dalton merebut segalanya, membuat Carter lengser. Kemudian, Dalton pun bergegas pergi setelah mendapatkan banyak uang. Dan sialnya Dalton malah mendapatkan musibah diserang oleh pria asing. Di kesempatan itu, musuh mengatakan kekesalannya kepada Dalton sebab kemunculan Dalton di arena membuatnya rugi bandar. Padahal seharusnya Carter Ford yang menang tapi Dalton datang mengacau. Alhasil, Dalton terkejut pisau telah melukai tubuhnya, namun Dalton tetap stay cool dan menyingkirkan musuh. Di kesempatan itu, Frankie mengamati Dalton dan mulai mendekatinya. Langsung saja, Frankie bergegas untuk memulai obrolan basa-basi. Namun Frankie auto kaget melihat pisau yang melukai Dalton, sehingga Frankie pun memutuskan untuk memberikan bantuan. Akan tetapi, Frankie malah dikejutkan kembali dengan sikap aneh Dalton. Sebab sekarang, Dalton menyiram lukanya dengan cairan menyakitkan. Akan tetapi, alkohol tersebut dapat menghilangkan infeksi pada lukanya jika dijaga dengan baik. Kemudian Frankie pun membantu memegang alat perekat untuk menutupi luka Dalton. Setelah usai dibalurkan, Dalton pun segera menutupi lukanya. Setelahnya Dalton dan Frankie mulai berbincang dengan serius. Di kesempatan itu, Frankie menceritakan tentang bar Roadhouse yang merupakan bar peninggalan ayahnya. Di Florida Keys, Frankie memiliki bar yang cukup ramai, hanya saja Roadhouse adalah tempat yang penuh dengan masalah. Sehingga Frankie membutuhkan orang hebat untuk menjaga bar. Dikarenakan rumor tentang Carter Ford menyebar, Frankie pun auto kepo dan mengunjungi lokasi pertandingan tinju. Akan tetapi, Frankie malah menemukan sosok pria yang lebih gagah lagi, yaitu Dalton. Sehingga Frankie pun memutuskan untuk meminta bantuan Dalton menyelamatkan bar miliknya. Lantas Dalton pun merasa pekerjaan yang ditawarkan Frankie cukup berbahaya, karena Dalton pasti setiap hari akan melihat para bandit yang mengacau. Sehingga Dalton menolak, dia menyuruh Frankie untuk merekrut Carter Ford saja. Di kesempatan itu, Frankie mulai menawarkan jumlah gaji yang fantastis untuk Dalton, namun sayangnya Dalton menolak permintaan Frankie. Lantas Frankie meminta kontak Dalton, sayangnya Dalton tak memiliki ponsel, sehingga Frankie pun menuliskan nomornya di secari kertas, dan setelah mendapatkan nomor Frankie, segeralah Dalton pergi. Tak lama polisi muncul meminta Dalton segera pergi karena beristirahat di jalanan. Sehingga Dalton bergerak melanjutkan perjalanan menggunakan mobil bututnya. Sontak saja, Dalton terkejut dia mengalami kesulitan saat berkendara. Dikarenakan mobilnya tua, Dalton pun terjebak di tengah rel kereta api sehingga Dalton auto panik, dia pun segera menepikan mobil. Maybe not. Hanya saja, usaha Dalton gagal, dia cuma dapat menghindar sedikit. Dan sontak saja, Dalton syok hampir saja dia tewas ditabrak kereta.
Namun yang lebih mengenaskan lagi, mobil kesayangan Dalton hancur lebur. Sehingga Dalton pun memutuskan pergi meninggalkan mobilnya. Dikarenakan Dalton tak punya pilihan lain, dia pun terpaksa bekerja di bar milik Frankie. Keesokan harinya, Dalton bergegas berangkat ke Roadhouse yang diceritakan oleh Frankie dan tak lama Dalton sampai di kota City Keys. Alhasil, Dalton memutuskan untuk bertanya ke tetangga sekitar, kemudian Dalton bertemu dengan Charlie, si pemilik toko buku. Tampaknya Charlie adalah seorang remaja manis yang ramah, sehingga Charlie mulai menceritakan tentang buku Pohon Fred. Hal tersebut membuat Dalton tertarik berbincang dengan Charlie, apalagi Dalton ingin mencari informasi mengenai lokasi bar milik Frankie. Tak lama Tuan Stephen pun muncul, dia merupakan ayah dari Charlie si pemilik toko. Lantas Stephen ikut berbincang dengan Dalton, bahkan anak dan ayah tersebut sangat ramah sampai memberikan buku Pohon Fred pada Dalton secara gratis. Apalagi, Dalton memang tak punya uang yang cukup untuk berfoya-foya membeli buku. Setelah mendapatkan informasi tentang lokasi bar, segeralah Dalton pamit dan tak lama Dalton telah tiba di bar dan mulai memesan kopi. Tampaknya pelayan bar begitu asik setelah mengetahui Dalton menyukai kopi yang sama sepertinya. Kemudian Dalton disapa oleh orang yang mengenalinya sebagai sosok petinju hebat. Alhasil, Dalton mengatakan kepada para staf bar mereka sangat nyaman dan aman, namun mereka malah tertawa mendengar ucapan Dalton. Malamnya, Dalton mulai mendapatkan masalah yaitu kedatangan para bandit alias Del. Faktanya, Del adalah orang suruhan Brand Bird yang merupakan orang tersohor di Roadhouse. Hal tersebut membuat Del semakin tertantang melihat sikap Dalton. Alhasil, Dalton pun memancing mereka keluar dari bar untuk dihajar. Awalnya mereka menolak, namun setelah mendengar Dalton ingin merusak motor, segeralah mereka keluar. Dalton beraksi melawan para keroco yang sok hebat. Di kesempatan itu, Dalton bergegas melancarkan aksinya melawan Del dan kawan-kawan. Alhasil, para pengunjung bar juga kepo dan mulai menyaksikan. Alright, what? Dan setelah membuat mereka babak belur, Dalton meminjam mobil milik Frankie. Sebab Dalton ingin mengobati para keroco yang telah mengacau. Langsung saja, mereka melakukan perjalanan ke rumah sakit dan ketika sampai, Dalton pun segera menyerahkan para keroco agar diproses. Kemudian, Dalton bertemu salah satu dokter cantik bernama Ellie, lantas Ellie pun menilai Dalton sebagai penjahat yang suka menyiksa orang. Namun Dalton tak ambil pusing, dia santai saja karena menurutnya ucapan Ellie benar. Sontak saja, Ellie kaget melihat luka Dalton di bagian perut, sehingga Ellie pun memaksa Dalton untuk segera menerima pengobatan. Dikarenakan Ellie memaksa, Dalton pun mengikuti Ellie, dan setelah menerima pengobatan, Dalton segera kembali ke bar. Kemudian Dalton berbincang dengan Frankie, alhasil Frankie menceritakan tentang bar buatan sang ayah. Namun ayah Frankie telah meninggal, sehingga bar diwariskan kepadanya. Hanya saja, Frankie juga memiliki paman yang sering menjaga kapal, namun sayangnya anjing kesayangan paman dimakan buaya. Dikarenakan tak punya tempat tinggal, Dalton diberikan tumpangan oleh Frankie untuk tinggal di kapal, akan tetapi Dalton harus waspada karena di rawa terdapat sosok buaya mengerikan. Alhasil, Dalton segera pergi menuju kapal untuk beristirahat. Keesokan harinya, Dalton bermimpi mengenai pertarungannya semasa menjadi Raja Ring Tinju. Tak lama Dalton terbangun, dia dibangunkan oleh Mary yang merupakan staf bartender. Sehingga Mary ingin berterima kasih kepada Dalton yang menyelamatkan bar. Alhasil Mary pun membawakan sarapan untuk Dalton, bahkan Mary berharap Dalton betah dan terus menjaga bar. Setelah usai makan, Dalton berkunjung ke tempat Rev salah satu staf bar. Alhasil mereka saling berbincang membahas tinju, karena Dalton melihat Rev cukup oke untuk bertarung. Lantas Dalton bergegas pergi bekerja di bar. Malamnya mereka mendapatkan masalah, yaitu kemunculan pria pengacau. Sementara, Mary begitu kesal melihat pria mabuk tersebut, sehingga Dalton membawa pria si pembuat onar itu pergi. Kemudian Dalton menyadari geng Del memantaunya serta memberikan ancaman. Bahkan Dalton telah berhasil melatih Rev dan Billy bertarung mengusir para bandit. Namun sewaktu ancaman besar muncul, Dalton pun akan turun tangan. Setelah pulang bekerja, Dalton segera beristirahat di kapal, namun ternyata Dalton mimpi buruk lagi melihat pertarungannya di ring tinju. Tak lama Dalton pun terbangun dari tidurnya, kemudian Dalton bersiap makan ke kafetaria. Sembari makan, Dalton membaca buku sejarah lokal Florida Keys Fred si pohon. Lantas Dalton sangat menikmati makanan, apalagi dia bisa menyaksikan pengunjung naik bot di pantai.
Sontak saja, Dalton terkejut menyaksikan Ellie si wanita cantik. Langsung saja, Ellie pun menghampiri Dalton. Tampaknya keduanya tak menyangka bakal bertemu, sehingga Ellie dan Dalton mulai berbincang dengan hangat, bahkan mereka juga membahas tentang buku Pohon Fred. Setelahnya, Dalton pun bergegas pergi menuju bar untuk bekerja. Malamnya situasi bar riuh seperti biasanya. Lantas, Dalton bertemu dengan Frankie untuk berbincang. Kemudian Frankie menyerahkan gaji Dalton selama sebulan. Alhasil, setelah menerima gaji, Dalton segera pulang. Namun di perjalanan, Dalton malah diserang oleh Del dan kawan-kawan. Dalton ditabrak hingga hampir jatuh ke rawa. Hanya saja Dalton dapat menyelamatkan dirinya. Dan setelahnya, Dalton pun berbincang dengan Del, namun Del tetap santai, dia ingin mempercepat proses pembunuhan Del. Apalagi, bos mereka memerintahkan untuk menghancurkan musuh yang muncul, sialnya tubuh Del malah kecampak ke rawa. Sehingga Dalton bersiap menolong Del meskipun Del musuhnya. Why would I kill you? Namun sayangnya Del sudah ditangkap buaya di rawa dan Dalton pun tampak syok setelah melihat kematian tragis Del. Keesokan harinya, Dalton bertemu dengan pamannya Frankie dan setelah puas berbincang, Dalton pun menyendiri lagi. Namun secara mendadak, Ellie muncul mengajak Dalton pergi. Awalnya Dalton santai saja, tapi lama-kelamaan Dalton pun curiga. Di kesempatan itu, Dalton memutuskan untuk tetap ikut dan tak lama mereka sampai di laut. Segeralah Ellie meminta Dalton membawa box pendingin. Sebab Ellie ingin minum alkohol sambil melihat pantai. Langsung saja mereka minum sambil berbincang, akan tetapi Dalton menolak untuk memperlambat pertemuan. Karena Dalton mulai yakin kalau Ellie mengajaknya kencan. Apalagi Dalton tak ingin melibatkan Ellie pada hidupnya yang suram. Maka dari itu, Dalton memutuskan pulang, namun Ellie menghentikan, dia malah mendekati Dalton. Di kesempatan itu, Ellie meminta Dalton tetap bersamanya dan menikmati kencan. Dikarenakan Ellie menggoda, Dalton pun mulai terpancing untuk mendekati Ellie. Alhasil, mereka terbawa suasana dan bersenang-senang. Di sisi lain diperlihatkan kemunculan Knox yang merupakan psikopat barbar kenalan dari Gerald Brand. Tampaknya, Knox ingin ikut campur dengan manajemen bisnis band sebab band gagal terus menyingkirkan pemuda seperti Dalton. Alhasil, Knox pun berkunjung ke rumah Gerald Brand. Kemudian saat mendengar kabar pengacau datang, Ben pun segera pulang ke rumah ayahnya. Tampaknya Knox membuat semua orang heran karena kemunculannya yang mendadak, dan di kesempatan itu, Knox mengambil makanan di meja. Namun para anggota band malah syok melihat pria asing yang sok menjadi penguasa. Dikarenakan Knox kuat, mereka ketakutan dan membiarkannya sampai Ben datang. Ketika Ben pulang, dia malah diamuk oleh Knox, sehingga Ben mulai ketakutan dan mencoba percaya kepada Knox untuk membantu menyingkirkan Dalton. Sementara Dalton dan Ellie memutuskan untuk kembali ke darat, namun Dalton malah kena tangkap polisi atas kejadian Del kemarin. Alhasil, Dalton ikut pergi, dia bahkan sangat terintimidasi saat berada di mobil. Hanya saja, Dalton mencoba ramah kepada Big Dick yang telah membawanya. Di kesempatan itu, Big Dick mengomentari Dalton dan meminta Dalton segera menyingkir sebab Dalton telah mengacau terlalu jauh pada kehidupan di Roadhouse. Kemudian, Big Dick mencoba menerangkan tempat asal Dalton berbeda dengan Roadhouse, sehingga Dalton harus menghentikan aksi kepahlawanannya di kota Florida Keys. Alhasil, Dalton dipaksa keluar dari mobil untuk dibunuh, namun sayangnya Ellie muncul, dia menampar Big Dick untuk menyiksa dan juga berhenti untuk menyiksa Dalton. Faktanya, Big Dick adalah sosok kejam yang merupakan ayahnya Ellie. Sehingga Ellie segera menyelamatkan Dalton untuk segera pergi, dan di perjalanan Ellie meminta Dalton untuk waspada. Langsung saja, Ellie pun menceritakan tentang Ben Brad yang merupakan anak dari Gerald Brand. Faktanya, Gerald Brand merupakan sosok berjasa yang telah membangun kota Florida Keys. Namun sayangnya, dia juga memiliki usaha barang terlarang, sehingga lama-kelamaan Gerald Brand tertangkap polisi atas bisnis gelapnya. Padahal dulunya, Gerald Brand begitu menginspirasi karena kebaikannya. Lantas Tuan Big Dick alias ayah Ellie pernah bekerja dengan Gerald Brand, namun sewaktu Gerald masuk penjara setelah melakukan berbagai tindakan kriminal, Ellie pikir ayahnya akan berhenti. Namun ternyata ayahnya tetap bekerja sama dengan Gerald, bahkan sekarang ayahnya melanjutkan kontrak barengan anaknya Gerald yaitu Ben. Setelah mengetahuinya, Ellie memutuskan meminjam nama mendiang ibunya untuk melanjutkan hidup.
Kemudian, Ellie pun menjadi dokter di rumah sakit dan meninggalkan sang ayah yang jahat. Makanya, Ellie meminta Dalton berhati-hati meskipun Dalton merupakan orang terkuat. Tak lama, Dalton segera sampai, dia pun memutuskan berangkat ke bar. Malamnya, Dalton dihampiri tamu spesial, yaitu Ben. Di kesempatan itu, Ben mengajak Dalton berbincang. Dia meminta Dalton segera pergi dari kota Florida Keys. Sebab Dalton telah banyak menyebabkan kekacauan pada rencana Ben. Sehingga Dalton hanya terdiam merenungi perkataan Ben. Kemudian Ben segera pergi meninggalkan bar. Lantas di luar, Knox sudah hadir untuk menghancurkan Dalton dan bar milik Frankie. Segeralah, Dalton memutuskan beraksi menghentikan kegaduhan. Sementara Frankie mengamuk kepada Ben sebab Frankie curiga dengan kedatangan Ben. Di kesempatan itu, Dalton dan Knox beraksi melancarkan aksi berat tarung mereka. Tampaknya keduanya telah babak belur sehingga mereka menjadi lawan yang sepadan. Namun sayangnya, Ellie muncul membawa polisi dan menyelamatkan Dalton sehingga Knox terpaksa kabur meninggalkan TKP. Sementara itu, Ben mulai stres mendapatkan kabar Knox gagal membunuh Dalton. Bahkan para anggota kiriman Ben juga banyak yang mengalami luka. Makanya lah, Big Dick sulit membantu, apalagi polisi sudah turun tangan. Tampaknya, anggota band telah beraksi, mereka akan membancing Dalton untuk marah, sehingga mereka menyerang toko buku milik Charlie dan ayahnya. Tampaknya Dalton merasa kesal karena nyawanya ikut terancam saat bekerja di bar, sehingga Dalton memutuskan untuk resign menjadi karyawan Frankie. Hal tersebut membuat Frankie terkejut karena kemarahan Dalton tak bisa dihentikan. Segeralah Dalton pergi ke toko buku untuk menghibur diri, namun sialnya dia melihat toko telah dihancurkan. Bahkan Charlie dan juga Stephen mengalami luka akibat serangan dari geng milik Ben. Alhasil, Dalton hanya bisa memandangi ambulans yang pergi membawa kedua bestinya. Dikarenakan terpancing emosi, Dalton pun berkunjung ke markas geng Ben, yaitu rumah Gerald Brand. Ketika sampai, Dalton pun segera beraksi menyingkirkan pembuat onar. Dan setelahnya, Dalton bergegas membawa mayat musuhnya ke mobil. Kemudian Dalton bertemu dengan salah satu anggota band. Dikarenakan ketakutan, dia pun menginfokan tentang rahasia band yang akan melakukan pertemuan di Harvest Key untuk mengambil uang transaksi. Sehingga Dalton beraksi, dia ingin mendapatkan uang tersebut untuk menebus toko buku. Keesokan harinya, Dalton berkunjung ke lokasi, dia pun mencuri uang para bandit. Bahkan Dalton membawa Sam, pria yang dibunuhnya semalam. Hal tersebut membuat pihak transaksi kaget karena kekejaman Dalton, dan setelah membunuh mereka, Dalton pun segera pergi membawa kabur uang. Tak lama, Tuan Big Dick mengunjunginya meminta bantuan Dalton menyelamatkan Ellie, sebab Big Dick mempunyai ide bersama Ben untuk mengelabui Dalton. Alhasil, Dalton bersedia menyelamatkan Ellie dan mengembalikan uang, sebab kalau Ben tak mendapatkan uang, Ellie pasti dibunuh. Akan tetapi, Dalton sudah mengetahui rencana licik tersebut, kemudian Dalton pun berkunjung ke kapal pesiar milik Ben. Ketika sampai, Dalton malah bermain-main membuat Ben marah. Alhasil, Dalton pun memutuskan untuk mengebom kapal. Apalagi Knox muncul dari jauh naik boot menghampiri kapal untuk mengacau. Lantas Dalton segera mencari Ellie di kapal yang hampir tenggelam. Tak lama, Ellie berhasil diselamatkan, namun Dalton harus melawan para kroco. Dikarenakan terpisah dengan Ellie, Dalton pun beraksi pergi mencari perahu untuk mengejar Ben. Di kesempatan itu, Dalton meminjamnya kepada sosok pria pemilik kapal. Dan di kesempatan itu, Dalton pun bergegas untuk melancarkan aksinya melenyapkan Ben. Tak lama, Dalton telah tiba di lokasi tempat Ben bersembunyi. Di kesempatan itu, Dalton pun mengamati sekitar mencari keberadaan Ben. Namun Ben malah menyerang menggunakan senjata penancap ikan. Hal tersebut membuat Dalton auto kaget, namun dia dapat menyelamatkan dirinya. Langsung saja, Dalton pun bergegas menangkap Ben untuk dieksekusi sebab Dalton sudah begitu kesal melihat kelakuan Ben. Bukan hanya merugikan masyarakat, Ben juga menculik Ellie dan menghancurkan toko buku langganan Dalton. Sehingga Dalton begitu marah akibat orang yang disayanginya diganggu oleh Ben. Padahal Dalton sejak awal terus bersabar, namun usahanya gagal menahan emosinya. Sehingga sekarang Dalton menjadi pria pemarah yang dapat menghancurkan segalanya.
Di kesempatan itu, Ben segera disiksa oleh Dalton, bahkan Ben juga mendapatkan luka berat sehingga dia ingin kabur. Akan tetapi, Dalton malah menghajarnya hingga tewas, dan tak lama muncullah Nock, dia ingin adu kekuatan dengan Dalton. Di kesempatan itu, Dalton dan Nock saling menyerang satu sama lain. Sontak saja, Dalton terkejut mendapat serangan ulti dari Nock. Sehingga Dalton semakin kesulitan, namun Dalton tetap berusaha untuk melawan Nock. Dalton melancarkan serangan kepada Nock, namun Nock malah menggunakan senjata tajam membuat Dalton syok. Kemudian mereka pun adu kekuatan lagi membuat situasi semakin kacau. Ketika Nock menggunakan senjata, Dalton terpojokan. Di kesempatan itu, Dalton menggunakan pisau yang menancap padanya untuk membalas Nock. Kemudian keadaan berbalik kepada Dalton, apalagi Dalton mempercepat pergerakan menghancurkan Nock, sehingga dengan usaha yang kuat, Dalton pun berhasil menang. Tak lama, Ellie pun muncul menyaksikan pertempuran Dalton, bahkan Big Dick juga ikut melihat Dalton. Kemudian Big Dick meminta Dalton segera meninggalkan Florida Keys dan kembali ke asalnya. Dikarenakan semua bandit telah tewas, Dalton pun memutuskan untuk pergi, apalagi urusan kematian para bandit akan ditangani oleh Big Dick. Keesokan harinya, Dalton bergegas berangkat meninggalkan kota. Tampaknya Bar Roadhouse sudah sangat aman karena tercipta yaitu si pencipta onar telah tewas. Para warga pun bangga dengan kehebatan yang dilakukan Dalton. Segeralah, Dalton berkunjung ke toko buku Charlie. Lantas Dalton berpamitan, dia berbincang dengan kedua bestinya. Dan ketika Dalton berangkat, Stephen masuk ke dalam. Dia terkejut melihat tas berisi tumpukan uang yang ditinggalkan Dalton. Hal tersebut membuat Stephen syok, dia ingin mempertanyakannya kepada Dalton. Namun sayangnya, Dalton telah pergi menaiki bus meninggalkan Florida Keys. Alhasil, Stephen bisa membangun toko bukunya lagi dengan uang pemberian Dalton dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!